Nah ini dia lagi deh tuh, pas tangannya gini-gini deh, saya terus dipegang, sud. Nah udah. Tapi aksinya direkam, pasang di YouTube, ya kan? Nah, begini, ceklik, pasang, ya, dan sebagainya. Karomah tidak demikian. Jalan di atas air, terbang di atas awan. Ada orang gila ditempeleng sembuh, tapi tak sholat. Oh. Dan karomah yang paling terbesar itu teman-teman adalah karomah dalam keistiqomahan. Dari mulai kita bangun sampai kita tertidur, bahkan sampai kita meninggal pun kita masih istiqomah dalam kegiatan agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah teman-teman, bagaimana keadaannya? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini sama seperti kemarin, bahwasanya kita akan bahas nih beberapa video yang viral pekan-pekan ini. Nah, video ini berasal dari negara Pakistan. Ya, kita akan membahas hak Khatib Hussein, yaitu orang yang mengaku mempunyai kelebihan yang bisa menyembuhkan segala macam bentuk penyakit pada diri manusia. Oh ya teman-teman, sebelum kita lanjut pada pembahasan ini, jangan lupa untuk support terus channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan juga komen sebanyak-banyaknya untuk kita berdiskusi nih mengenai video yang sedang kita bahas hari ini. Hak Khatib Hussein ini adalah seorang pemuda yang viral di Pakistan karena bisa menyembuhkan segala macam bentuk penyakit pada diri manusia. Ada orang yang sedang pincang disembuhin langsung bisa jalan, ada orang lagi di kursi roda disembuhin bisa jalan, dan bahkan ada orang yang sepertinya ini epilepsi, ketika dipegang sama dia langsung sembuh dan bisa jalan dengan normal. Nah, untuk itu mari kita simak video berikut ini, dan setelah itu mari kita bahas mengenai kaidah-kaidah dasar penyembuhan dalam Islam dan apakah yang dilakukan Hak Khatib Hussein ini adalah karomah atau hanya sekedar penipuan yang berkedok agama agar banyak jamaahnya dan banyak pengikutnya. Mari kita simak video berikut ini. Nah, ini teman-teman tuh. Tuh. Modelnya orang kesurupan. Jadi dia nih nyembuhinnya itu cuma ya digituin, dari jauh digini-giniin tangannya, terus habis itu dipegang, set, sembuh. Kadang kalau enggak, dia buat tasbih nih, ntar ditiup-tiup gitu ya. Nah, kita lihat video yang lainnya. Nah, ini yang saya bilang tadi tuh. Dia cuma giniin tasbihnya, terus tiup-tiup. Tuh, pengikutnya banyak sekali loh. Ada yang bawa air, ada yang live streaming juga. Oke, kita simak video yang lainnya lagi. Nah, ini dia lagi deh tuh. Pas tangannya gini-gini deh. Saya terus dipegang. Sud. Nah, udah. Nah, gitu doang. Nah, mari kita bahas video yang tadi. Jadi, Hak Khatib Hussein ini adalah seorang pemuda yang viral di Pakistan yang katanya bisa menyembuhkan segala macam bentuk penyakit. Tapi teman-teman, kita lihat kaidah-kaidah dasar penyembuhan dalam Islam. Yang dilakukan beliau ini bukan termasuk dalam metode ruqyah, yaitu metode pengobatan menggunakan ayat suci Al-Quran. Beliau sama sekali tidak ada menerapkan hal tersebut karena tidak dibacakan dan tidak didengarkan. Bahkan tadi yang terkesannya hanya mengandalkan tasbih yang ditarik-tarik gini, terus cuma ditiup-tiup. Nah, itu nggak ada dalam kaidah dasar ruqyah syariah, itu nggak ada sama sekali. Hak Khatib Hussein ini adalah seorang pemuda yang terafiliasi kepada kelompok-kelompok Syiah karena beberapa kali hadir di acara-acara Syiah. Salah satunya pada video berikut ini. Nah, ini dia. Lihat, yang di gini, Ali terus. Nah, ini salah satu ciri orang Syiah adalah ketika dia memuji Ali ataupun bersolawat, itu tangannya pasti ngangkat ke atas. Entah itu satu ataupun dua. Itu salah satu ciri-ciri orang Syiah. Terus yang digemakan di sini tuh hanya Ali. Kita tahu sendiri bahwasanya orang Syiah itu sangat
menabikan Ali, bahkan menuhankan Ali. Tapi bukan berarti kita benci sama Ali loh ya. Ini penyelewengan daripada orang Syiah itu sendiri. Apakah yang dilakukan Hak Khatib Hussein ini termasuk karomah atau kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala? Mari kita dengarkan dari penjelasan Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Adi Hidayat mengenai praktek-praktek seperti ini, apakah karomah ataupun sebaliknya. Mari kita simak video berikut ini. Hadis tentang karomah sahih, bukan sahih Muslim. Ini La yazalu 'abdi Ustadz Abdul Somad yataqarrabu ilayya menjelaskan. bin nawafil. Hambaku yang mendekatkan diriku dengan ibadah sunat. Coba tengok bunyi hadisnya. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hambaku yang mendekatkan diriku karena ibadah sunat, bukan yang wajib. Salat sunat, puasa sunat, zikir sunat, sunat, hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Jatuh cinta Allah kepada hamba itu karena ibadah sunatnya banyak. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah cinta kepadanya, fa akunu ainahu yubsiru bihi, aku akan menjadi matanya dia memandang dengan mata. Jadi kalau ada orang bisa tahu isi hati orang lain, tak mustahil. Tapi ingat dulu pangkal hadisnya, karena ibadah sunat, bukan karena Mbah Slamet masuk ke dalam, bukan karena Pak Ilyas masuk ke dalam. Kirim Al-Fatihah untuk Mbah Ilyas, kirim Al-Fatihah untuk Mbah Anu, kirim Al-Fatihah. Kan itu ajaran Kiai Dimas Kanjeng. Ingat. Idza ra'aital latiyati, idza ra'aitar rajula, kalau kau tengok ada orang yatiru fil hawa, bisa berjalan di atas awan, yamshi 'alal ma, bisa berjalan di atas air, la tartar, jangan kau tertipu. Kau tengok ada orang berjalan di atas awan, berjalan di atas air, jangan kau tertipu. Kebal, jangan kau tertipu. Lalu apa? Pandanglah istiqomahnya. Jalan di atas air, terbang di atas awan. Ada orang gila ditempeleng sembuh, tapi tak sholat. Oh, kode etik dalam tasawuf ahlu sunnah wal jamaah. Pandanglah istiqomahnya dalam beramal. Nah itu dia tadi penjelasan dari Ustadz Abdul Somad. Nah sekarang kita dengarkan lagi penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat mengenai karomah itu sendiri. Anda mesti bedakan antara karomah dengan praktek perdukunan. Gini, kalau mukjizat itu karunia yang Allah anugerahkan pada para nabi dan rasul, dan sifatnya harus ditampakkan, diinformasikan, ditampilkan sebagai bukti kenabian dan kerasulan yang dimaksudkan. Harus diketahui. Jadi ketika seorang mengaku sebagai rasul, apa mukjizatnya? Makanya ketika Allah utus seorang rasul, disertakan dengan kerasulan itu, misi kerasulannya, mukjizat yang menguatkan kerasulannya. Nabi Muhammad punya mukjizat sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa disebutkan mukjizatnya. Nabi Musa disebutkan mukjizatnya. Nabi Saleh disebutkan mukjizatnya. Jadi mukjizat mesti ditampakkan li ifadatil i'jaz, untuk memberikan maslahat, melemahkan orang yang akan menolak misi kerasulannya. Tapi kalau karamah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hamba yang saleh, dia bukan masuk kategori nabi, bukan pula rasul, dan tidak ditampakkan oleh yang bersangkutan. Uniknya diketahui kadang-kadang setelah yang bersangkutan wafat, baru ketahuan karamahnya. Jadi dia tidak pasang papan iklan. Hati-hati, bisa dia pasang iklan dari Sabang sampai Merauke, gitu kan? Buka praktek dalam 24 jam, kecuali malam misalnya kan? Bisa gitu, dia turunkan kalimat-kalimat, dia buka misalnya prakteknya, atau dia tidak buka praktek, tapi aksinya direkam, pasang di YouTube, ya kan? Nah, begini, ceklik, pasang, ya, dan sebagainya. Karamah tidak demikian. Ya, apa bukti Anda karamah? Saya bisa sholat di atas sungai, masya Allah, bentangkan sajadah. Ya, berdiri, iya, ruku, iya, begitu sujud, cebur, gitu kan? Dan sebagainya. Oke, itu dia tadi mengenai karomah menurut Ustadz Adi Hidayat. Bahwasanya sebenarnya memang betul sekali, karomah itu dilihat dari keistiqomahan orang tersebut, bagaimana dia menyintai sunnah-sunnah daripada Rasulullah SAW dan menjalankan syariat Islam dengan cara yang benar, mentauhidkan Allah dengan menjaga akidahnya. Jadi nggak benar sekali kalau semisal nggak dibacain Al-Quran terus habis itu kayak metodenya dia ini kayak nggak masuk akal. Karena kalau dari bilang karomah nggak, sama sekali ini bukan karomah. Kalau dibilang ini ruqyah, nggak sama sekali, karena nggak ada kaidah-kaidah dan ruqyah itu nggak ada dipraktekkan pada diri beliau. Semisal yang paling gampang dan paling nampak lah di semua orang ini yang mengerti tentang ruqyah adalah dibacakannya lantunan ayat suci Al-Quran. Ini sama sekali nggak dibacain. Terus ya masa cuma digetar-getar tangan terus habis itu bisa sembuh, terus jalan dengan santai. Nah ini kita jangan sampai tertipu hal seperti ini, karena di Indonesia pun kemarin-kemarin kan udah sempat booming nih mengenai
si Udin ini. Beliau sudah banyak nih sebenarnya dibongkar kedok-kedoknya, tapi tetap aja bandel. Dalam artian emang kebal orang ini, kebal malu. Jadi emang hal-hal seperti ini udah ada dari zaman dulu juga udah ada. Ini adalah penipuan. Terus habis itu ini adalah pengobatan yang berkedok agama. Supaya apa? Supaya laris dan banyak sekali orang percaya bahwasanya itu adalah mukjizat ataupun karomah. Padahal enggak sama sekali teman-teman. Sama yang dijelaskan Ustadz Adi Hidayat. Kalaupun itu karomah tidak akan ditampakkan secara langsung dan nggak mungkin nih bikin channel YouTube, channel TikTok dan segala macam, itu nggak mungkin gitu loh. Dan pastinya ketika kita memiliki karomah ini sendiri, sebenarnya kalau kita memiliki karomah ini teman-teman, kalau saya pribadi itu lebih suka untuk melihat bagaimana aib saya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga saya bisa memperbaiki aib-aib saya di hadapan Allah. Itulah karomah yang pengen saya mau. Dan karomah yang paling terbesar itu teman-teman adalah karomah dalam keistiqomahan. Dari mulai kita bangun sampai kita tertidur, bahkan sampai kita meninggal pun kita masih istiqomah dalam kegiatan agama. Contohnya mengerjakan yang sunnah-sunnah, terus habis itu kita beristiqomah dalam segi akidah dan mentauhidkan Allah sampai kita meninggal. Itu baru karomah yang sesungguhnya, yaitu keistiqomahan. Karena Rasulullah sendiri pun memikirkan istiqomah itu sampai rambutnya beliau itu beruban. Nah, bayangin kalau sekelas Rasulullah pun beruban, gimana dengan kita? Masa mau santai-santai aja? Nah, itu aja untuk video kali ini. Jadi teman-teman jangan sampai tertipu dengan pengobatan yang mengatasnamakan agama. Jangan sampai akidah kita tergadaikan karena kita ingin cepat-cepat sembuh dan tidak menikmati proses daripada itu semua, yaitu proses kesembuhan dari kita sakit sampai kita sembuh. Kalau Nabi Ayub diuji dengan 20 tahun, Nabi Zakaria diuji dengan 70 tahun, bagaimana dengan kita? Jangan sampai tertipu lagi dengan metode pengobatan seperti ini. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang lainnya, tetap support terus channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, dan juga komen sebanyak-banyaknya untuk kita bisa berdiskusi mengenai video yang kita bahas. Save dan share video ini jika memang bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.